Selamat datang di Garis Balap. Ya ini musim Formula 3 musim ini nih gue setuju berjalan cukup seru, sangat seru. Yang Mekan tuh ada progres tuh ini nih Deleda. aduh Deleta itu ancur-ancuran itu asli. Nih niat lama. Nih Wim, Deleda aja nih dia nggak bisa lewatin keong loh. Iya. Nggak bisa lewatin tiang listrik dia, asli. Selamat datang di Garis Balap bersama gua Bagus. Dan gua Yogo. Dan untuk pertama kalinya kami masuk ke ranah podcast ya. Meskipun sebenarnya di YouTube jatuhnya podcast juga sih, pakai Zoom. Jadi ya bagi kalian yang nggak tahu Garis Balap itu apa ya, jadi gini, Garis Balap adalah sebuah media podcast maupun YouTube mungkin yang membahas seputar dunia motorsport tanpa pit stop. Jadi kita ngebahas motorsport apa aja, entah itu F1, F2, terus apa lagi tuh Wim? Banyak kan ya olahraga WRC. motorsport, WRC, mungkin nanti kita bisa bahas juga. Terus apalagi banyak lah pokoknya. Tapi kalau untuk MotoGP kita nggak tahu sih ya, karena ya ini khusus roda 4 sebenarnya. Kalau roda 2-nya kami masih mikir-mikir. Cuma nanti sih kalau misalnya ada request atau apa bisa nanti kita ituin lah. Bisa. Ya. Nah, platform pertama kami sebenarnya adalah YouTube. Tapi ya tahu sendiri sih Wim. Dapetin sub sama views-nya susah cuy, asli. Iya, Mas. Tapi sekarang udah nambah sih BTW ya. Jadi berapa tuh? 17 apa? Nambah satu doang. Ya Apa paling nambah satu? at least nambah lah, at least nambah. Iya, nambah satu orang ya, nggak nambah setengah orang. Kalau setengah orang, waduh, apa tuh? Jadi kami ya memutuskan karena itu, jadi kami memutuskan untuk masuk ke dunia Spotify maupun Anchor gitu loh. Tapi itu pun juga berdasarkan apa ya? Polling di itu ya, di mana? Betul. Nah, bagi kalian yang menonton video terakhir kami di Garis Balap yang soal pengumuman, pasti kalian tahu tuh pollingnya isinya apa aja. Iya. Nah, bisa dicek lah di YouTube kami Garis Balap. Terus klik video yang pengumuman tuh. Oke. Tapi ya bagi kalian yang merupakan subs kami di YouTube, karena ini juga nanti gua upload di YouTube ya. Ya jangan khawatir, kami akan tetap berada di YouTube. Cuma konsepnya agak beda. Kayak apa ya? Iya, beda. Kayak F1 Nation sama Beyond the Grid gitu loh. Suaranya ada tapi visualnya cuma thumbnail doang gitu. Karena yang kami sampaikan kan cuma berupa suaranya doang kan Wim gitu. Iya. Betul. Ya, jadi kita mulai ulang lagi dari episode pertama. Ngomong episode pertama, kita membahas apa, Wim? Episode pertama ya. Oh Iya. ya, Formula 3 musim ini ya. Oh, Formula 3 ya? Formula 3. Oh iya, tadi Formula 3 ini ya, baru apa sih namanya? Baru mengakhiri musim... Iya, musim 2020. Iya, 2020, benar. Nah, jadi gimana nih, Lord Yoga melihat Formula 3 musim ini? Formula 3 musim ini ya. Kalau menurut gua ya, cukup apa ya? Ada persaingan sih, nggak monoton. Maksudnya yang menang, yang podium juga nggak itu aja. Contohnya kayak misalnya si Piastri. Ini kan si Piastri jadi champion di Formula 3 ya. Iya, champion Formula 3 tahun ini. Nah, cuman kan nggak balapan sebelumnya kayak misalnya di Silverstone atau di mana. Silverstone balapan yang pertama ya sama Monza itu kan dia retired kan ya, sempet apa? Ya di awal di feature race-nya di race satunya sempat bagus tapi di race 2-nya anyep gitu. Nah, ya.
Kira-kira Padahal gitu. apa? Padahal apa dia juara Formula 3 musim ini kan? Iya, dia juara Iya, juara Formula 3 musim ini. iya. Konsisten sih. Dia ngeraup banyak poin juga. Terus juga siapa lagi habis itu kayak misalnya apa Jack Hooks kan Jack juga Hill, ya Hooks. juga Jack Hooks. 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 Hewan. Hook. Itu netizen itu. Iya iya. Kan Ayo, gimana di balapan Red Bull yang balapan kedua ya. Kalau nggak salah dia retired ya. iya, dia retired di sprint race-nya karena tabrakan sama Lawson. Hmm. Nah, Lawson ya. Iya, Ini dia peringkat ke berapa sih? Keempat atau ke berapa ya? Lupa. 7 ya. Dia peringkat Tujuh ya? nggak beda jauh dari musim lalu. Tujuh ya. Iya. Ya itu sih paling kalau dari sudut pandang gue ya. Sama juga untuk kandidat-kandidat yang bakal ke F2 musim depan ya. Iya. Kalau sebenarnya sih gue nggak begitu jagoin Piastri sih sebenarnya ya. Cuman Apa? kalau dilihat, Juga. Ya, cuman maksudnya kalau dilihat jagoin apaan nih? Jagoin juaranya apa jagoin ke F2-nya? ke F2-nya. Oh, Cuman kayak kalau dilihat dari apa ya, skill juga terus peluang. Nah, gue lebih lihatnya ke Piastri ada nih buat ke Formula 2 musim depan. iya, berbakat juga dia pembalap Renault Sport Academy. Dia juga dimentorin sama Mark Webber. Kalau kalian baru tahu, Piastri ini dimentorin sama Mark Webber, mantan pembalap Iya. F1, pembalap Red Bull. Gitu. Meskipun tadi Piastri juga di mana Mugello apa ya? Gak itu ya. Yang menang malah itu siapa Lawson. Nggak bagus juga. Di kualifikasinya aja dia Iya. nggak itu. Terus kena penalti pula bekas Iya. apa? Karena penalti di Monza kemarin. Yang itu yang menang malah Lawson ya. Liam Lawson. Lawson tuh pemenang terakhir musim ini. Iya. Itu itu kemenangannya sejak di Silverstone. Udah cukup puasa kemenangannya jauh sekali ya. Lumayan lah. Meskipun Lawson mengantongi 3 kemenangan, tapi nggak Di berjalan mulus lah Lawson. Kenapa? di Silverstone yang balapan ke berapa ya? Pertama atau kedua ya? Lupa tuh. Pertama ya, kalau nggak salah. Balapan feature race yang Silverstone pertama, bukan Pertama yang ya. tahun depan ya benar. Itu aja mungkin. Itu aja sih, itu dulu sih mungkin itu dulu. Secara keseluruhan mungkin itu. Piastri menang, Itu dulu. Porsche 2, oke. Kalau gua melihatnya ya ini musim Formula 3 musim ini nih gua setuju berjalan cukup seru. Sangat seru. Bahkan bila dibandingkan dengan musim lalu Formula 3 yang dimenangin sama Schwartzman, ya lebih ketat. Ini sih sebenarnya lebih Iya, soalnya ketat. kandidat ini loh. Yang apa winner-winnernya? Iya, kalau misalnya kita lihat kembali nih yang 2019 hanya menghasilkan sekitar 9 pemenang Iya. di 2019. Kalau di 2020 itu sekitar lebih kali ya. 10 mungkin, 10 10 Pak. 10 pemenang mungkin ya. 10 sekitar Sepuluhan. 10 pemenang. Kalau Dan 2019 kan didominasi sama Schwartzman tuh. iya musim lalu didominasi Schwartzman dan Iya. juga dulu Prema merajai gitu. Waktu kemarin Prema merajai gitu di musim lalu dengan Iya. pembalap kayak Schwartzman, Armstrong, Daruvala, kurang bertalenta apa mereka. Tapi Iya. sekarang ya ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan um, video garis balap episode 3 ya, video lama kita yang soal preview Formula 3 bahwa Prema akan bagus, akan tetap juara, tapi tidak sedominasi musim lalu. Iya, betul. Musim lalu kan
Kayak Schwartzman, Armstrong, Daruvala tuh mereka dominan lah, podium menang, podium menang. Tapi kalau musim ini ya kita lihat lah top 3-nya. Oscar Piastri, pembalap Prema, Theo Pourchaire, ERT. Peringkat 3 Logan Sargent. Sementara satunya lagi, Prema satunya lagi Frederick Vesti peringkat 4. Iya. Jadi apa ya? Tetap dominan tapi nggak sedominan musim lalu, karena musim lalu jujur aja pembalapnya Prema di F3 ya bener-bener ya robot menurut gua ya, Iya. luar biasa gitu. Itu mereka dan untuk poin konstruktornya juga masih dominan ya, Prema, dan kedua ada Trident cukup on fire musim ini, karena ini mungkin keputusan yang tepat dari Trident untuk mengembalikan David Beckman setelah waktu itu Devlin De Francesco memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Iya. Ini ada campur tangan David Beckman juga, 2 kemenangan which is not bad, dan David Beckman sendiri peringkat 6 kalau nggak ya, peringkat 6, sekitar peringkat 6 ya. Lirim Zendeli, pembalap yang tahun lalu anyep-anyepan bersama Sauber Junior Team yang sekarang bernama Shorus Racing System, sekarang berada di peringkat 8, finish di peringkat 8 dengan 1 kemenangan di Spa-Francorchamps. Ya ini perkembangan sih untuk tim Trident, dan Trident mesti ya itulah ngambil beberapa pembalap bagus kayak David Beckman, Zendeli sebenarnya bagus, cuma ya musim lalu anyep aja udah kalau gua. Kurang ada progres ya. Musim lalu enggak, Zendeli sebenarnya pembalap bagus, cuma di musim lalu dia berada di tim yang kurang tepat aja. Ya, Sekarang tim papan tengah ya misalnya itu. Itu Charus dulu musim lalu kan namanya Sauber Junior Team, sekarang namanya Charus Racing System. Ya tim bisa dibilang menengah ke bawah sih. Apalagi musim ini Charus Racing System tuh berada di ya posisi paling bawah, cuma mengumpulkan 5 poin mereka. Iya. Sementara dia di bawahnya Genzer, Carlin. Ya jadi, dan gue udah apa ya, kok nggak salah lu yang prediksi Trident ya, lupa gue. Trident iya, gue. Iya lu ya. Iya. Tunggu Trident ya. Trident. Iya, Trident. Kalau nggak salah gue Prema dah, kalau nggak salah. Prema atau Trident ya? Kamu jangan menghayal. agak lupa tuh gue tuh. Gue Prema tuh Trident. Kau jangan menghayal, gue yang Prema, coba lu cek lagi dah tuh. Mungkin yang para pendengar ya atau siapapun, coba cek lagi Garis Balap episode 3. Lihat tuh, yang ini Prema siapa, yang bahas Prema siapa, yang bahas Hightech siapa, ERT siapa. Oh ya, apa ya udah beli kalau Prema lo Trident gue. Yang penting nggak mungkin dua-duanya gue gitu loh. Ya, iya sih, benar. Gue inget lu bukan Prema. Oke, lu Trident, ERT mungkin gue lupa deh, ERT lu enggak ya? Apa iya? Gue lupa juga. ERT ya. Itu adalah video lama sih. Ya. Sekarang beralih ke yang baru aja ini dengan podcast saja. Yang menurut gue pembalap yang musim lalu tidak belum menunjukkan apa-apa dan sekarang progres, yang menurut gue Richard Verschoor juga. Richard Verschoor menunjukkan progres, David Beckman juga. David Beckman di musim lalu sama ERT ancur-ancuran. Yang ada progres tuh ini nih, Deleda. Aduh, Deleda itu ancur-ancuran itu asli. Nih niat balapan. Nih Wim. Deleda aja nih, dia nggak bisa lewatin keong loh. Iya. Nggak bisa lewatin tiang listrik dia, asli. Ini lihat nih, peringkat 20 yang paling tertinggi, astaga.
Gue nggak ngerti sama Deleda, dan emang ini mungkin jujur sih, gue akan kaget kalau Deleda naik ke F2 sih. Dia calon-calon Raghunathan ini. Jalan Ragunatan. Belakang terus. Ya, Ya, kenapa? ya at least finish ya, at least finish. At least finish ya. Finish nggak cukup gitu loh. Maksud gue, ya ada progresnya gitu. Bahkan dia lebih lambat dari Sofia Flores. Iya, Sophia Flores cewek ya? Bagus dia, iya. Ya, Sofia Flores gue juga nggak kaget juga, dia pembalap bagus. Heeh. Cukup bagus lah untuk ukuran cewek gitu loh, bisa bersaing juga. Deleda itu enggak lah, itu mediocre dia itu. Mediocre. Cuman apa kalau misal nanti tiba-tiba direkrut sama apa jadi apa sih testing drivernya, F1, iya, Mercedes gitu atau Ferrari. gua tutup nih podcast asli ya. Tutup podcast nih asli dah. Udah kiamat Deleda ke testing ke Formula 1. Even sama apa Leo Pulcini yang cuma 1 kali balapan, Pulcini di atasnya Deleda loh. Iya, ini urutan berapa tuh? 3-3. Ya, dia cuma di balapan yang yang di Catalunya kalau nggak salah ya, Catalunya doang. Dia posisi terbaiknya 16, Deleda 20. Good. 20 ya, siap ya. Deleda, good. Luar biasa. Terus ya paling ya tadi gue lupa ngomong, gue mau ngomong apa. Oh ya, Beckman progres menurut gue. Ya tapi gue nggak ngerti sih, dia di ERT buruk, tapi di Trident yang ya sedikit di bawahnya ERT lah, sedikit di bawah tim ERT, tapi apa sih namanya, bisa bagus. Dan gue juga nggak kaget di GP3 tahun 2018 dia di Trident juga dan bagus dia. Beckman itu di Silverstone menang kan ya, podium ya, sama di mana, Red Bull. Iya, Hungaria dia. Hungaria. Ya. Ini fun fact sih. David Beckman memenangkan 2 balapan ini tanpa lewat jalur apa sih namanya? Jalur yang apa ya? Jalur balapan aslinya lah. Jadi di Hungaria dia menang karena yang finish di atasnya dia, si Ben Fiskal itu di penalti. Yeah. Yang kedua, yang Silverstone, dia menang di Silverstone ini karena siapa ya? Oh ya, si Alexander Smolyar kena penalti juga. Jadi bisa dibilang berbau keberuntungan si Beckman ya dalam meraih 2 kali, tapi at least bisa meraih podium juga. Jack Hughes juga nggak begitu progres lah, pembalap tertua di F3 musim ini, 26 tahun. Terus ada Versor juga bagus kok, peringkat 9. Tapi ya pokoknya setelah dia memenangi Macau Grand Prix musim lalu, ya dia cukup oke sih, cuma nggak progres yang wah banget. Si siapa juga, Vesti juga lumayan sih ya. Ini Vesti sebenarnya pembalap bagus sih. Mugello juga dia balapan yang pertama kan juga podium tuh. Yeah. Podium pertama. Barusan kok. Kemarin Future Race. Ya, dia gol Vesti sih gue nggak kaget juga, soalnya dia musim lalu juara Formula Regional kan. Formula Regional Eropa. Terus Alex Pironi comeback dari cederanya waktu itu musim lalu setelah kecelakaan parah di Monza musim lalu, kalau kalian tahu. Berhasil finish di posisi 10 dengan 3 podium. Well, actually not bad sebenarnya. Ya, Vesti terus juga. Oh, sama itu ya, siapa tuh kalau yang di mana Silverstone yang balapan kedua?
Si Ben Fischel juga gue juga oke tuh. Ben Fiskal. Iya, fiskal. Fiskal, ya oke sih. Gue jujur gue waktu yang kata Silverstone kapan yang 70 tahun ya, yang dia battle sama Zendeli, wah gila itu. Iya. Itu gila itu udah Ben Fiskal tuh. Bener-bener dia Mantap. lapar dia pengen menang dia. Setelah kemenangannya dicuri Hungaria kemarin, dia benar-benar pengen menang dan dia membuktikan itu gitu. Luar biasa, salut sama Ben Fiskal. Ben Fiskal. Mungkin Kenapa? ada apa ya? Ada peluang buat itu kali gimana ke F2 si siapa Fiskal? Menurut gua kalau untuk Fiskal ya dia stay di Formula 3 Masih dulu lah belum. untuk musim stay lah. Tapi dengan tim yang baik Mungkin mungkin bersama ERT atau mungkin Prema atau mungkin High Tech lah bisa lah. dua atau 3 tahun ke depan ya mungkin ya ke mana F2 Ke gitu. F2 mungkin 2022 kalau menurut gua ya. Belum inilah, tapi ya kita who knows juga. Kayak Drugovic bisa ke F2, kita siapa yang tahu gitu loh. Di Iya. F3 biasa aja, tahu ke F2 dan di F2 malah dia bagus banget gitu Drugovic gitu. Iya. Terus well actually sebenarnya musim ini ya itulah seperti yang gue bilang cukup seru. Dan kalau musim sebelumnya di 2019 penentuan gelar juara F3 itu diselesaikan pada saat balapan pertama di akhir musim. Kalau sekarang kan pada balapan kedua di Mugello kan. Iya. Di sprint race-nya jarang-jarang loh. Itu pertama kalinya pembalap tuh si Piastri mengunci gelar juara F3 di sprint race ronde terakhir itu sejak di GP3 2012 mungkin GP3 2012 juga gelar juara berakhir di ronde terakhir di balapan sprint race-nya. Waktu itu yang menang Mitch Evans kalau nggak Mitch Evans. Di bawahnya, di atasnya Daniel. Kalau kenapa? Apa ya kalau misalnya kita bandingin nih sama 2020 sama 2019 itu kayaknya apa ya ada suatu progres gitu loh. Progres apanya nih? Jadi enggak progresnya jadi, gimana? Apa antara pebalapnya pesaingnya tingkat persaingannya juga terus jadi kalau misalnya 2019 itu kan jujur kalau misalnya gue nonton F3 2019 itu kayak ini udahlah yang Schwarzman aja gitu. Maksudnya yang itu Schwarzman aja terus gitu loh. Cuman kalau ini beda gitu loh. Jadi gue juga nonton juga semangat gitu. Well actually sebenarnya nggak hanya Schwarzman juga. Oh iya. Lalu penghuni podium gitu loh. Iya. Enggak maksud gue kayak ya lebih Schwarzman lebih mendominasi lah. Kalau ini kan beda. Kalau misalnya F3 tahun ini kan contohnya Piastri 2 kali podium kan. 2 kali podium, terus 2 kali itu keren, 2 kali podium. 2 kali salah. Maaf. Keren dia ya. Jadi 2 kali menang. Itu 2 kali menang. Keren itu. Coba 2 kali podium. Even Lewis Hamilton gelar juara 6 kali juara dunia nggak pernah di juara dunia, cuma 2 kali podium. Itu keren itu Piastri. Iya. 2 kali menang, 2 kali winner. Jangan bikin bodoh lah kau. 2 kali winner. Itu baru. Dan Porsche, gue kaget dengan Porsche sih. Masih 17 tahun, sudah meraih runner up. Aduh, sebenarnya balapan tadi tuh yang sprint race, gue pengen buat Porsche menang tuh. Sebenarnya dia di podium, sebenarnya dia cukup cukup berada di podium
asal Piastri nggak raih poin aja udah. Atau mungkin at least peringkat 10 lah, 10 gitu. Porsche mungkin bisa menang. Tapi ya lagi-lagi ya gue give credit ke Porsche. Porsche bagus sih. Porsche ya. Cuman tadi yang gua sayangin itu sih siapa si Logan Sargent. Kenapa bisa Nah, gitu ya? Bisa apa? itu lagi apes aja udah tabrakan sama Zendeli ya. Anjir. Iya. Aduh, gue padahal jagoin Sargent dan terbukti kan sebenarnya waktu gue membahas di episode 3 itu, kalian bisa cek aja lagi. Itu gue prediksi Sargent akan jadi title contender dan terbukti jadi title contender meskipun pada akhirnya dia berada di peringkat 3 yaitu apesnya dia juga sih. Iya. Lawson progress. Lawson nih yang apa ya gue lihat lumayan sih sebenarnya bagus apa bukan main lagi bagus itunya. Cuman ada di beberapa balapan ini kayaknya dia apa ya kurang banyak Kurang ini loh ini banyak apa banyak lost point ya. Nggak iya banyak iya nggak selalu di podium, selalu lost iya podium lah. iya iya Ya kalau itu Heeh. gue sepakat. Dan pada akhirnya dia menang ya, which is itu bagus lah untuk ininya dia. Dan kita nggak tahu Lawson apakah ia akan ke F2 atau mengikuti programnya Red Bull ke Super Formula Kalau sama kayak F2 pembalap-pembalap mungkin sebelumnya. F2 mungkin ini ya kali apa mungkin stay dulu kali ya di F3 ya kalau nggak ada. Kalau gue sih lebih prefer Lawson ke F2 sekarang musim depan. Dia bagus kok. Dia udah sorry Sendawa. Kalau menurut gue Lawson ya cukup lah. Menurut gue cukup lah. Yang nggak cukup tuh Udah lumayan mateng lah. Porsche dilema sih sebenarnya. Dia masih 17 tahun, udah runner up. Nah, masalahnya dia pantas untuk ke F2. Sebenarnya dia bertahan aja di F3 menurut gua ya oke-oke aja sih. Asalkan dia bertahan di ERT atau enggak mungkin bisa ke Prema. Tapi ya di ERT aja lah dia. Dia udah bagus di situ. Oke, 17 tahun Ke F2. kalau ke F2 udah cukup belum ya? Masih 17 tahun. masih gimana ya? Even Norris aja 18-19 tahun loh. 18-19 tahunan ya? Iya, itu Norris. Jadi kita lihat nanti ke depannya kayak apa. Tapi Porsche pembalap bagus sih. Asli bagus banget ya. Pesaingnya di F4 musim lalu, di F4 Jerman, si Dennis Hauger nggak begitu kelihatan juga. Jauh lah penampilannya. Cuma ada satu pembalap yang gue menyayangkan sekali dan gue berharap dia jadi title contender loh. At least. Siapa itu? Max Futrell. Gue nggak ngerti kenapa tuh pembalap bersama high tech kok ancur-ancuran gitu. Dan Futrell ya. Ya. Dan di balapan Spa kemarin dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena ya dia udah bener-bener kayak butuh rehab sih, butuh rehat kayak sih dia butuh rehat karena dia cuma ngeraih 5 poin, Pak. Sementara musim lalu dia berada di peringkat 10 dengan 57 poin dengan 2 podium. Jauh banget gila. Dia di ERT ya oke lah bagus gitu loh. Tapi sama high tech yang harusnya sama bagusnya bisa ngedrop loh. Ini kayak kasusnya sama kayak Beckman sih. Beckman sama Trident bagus di giliran dikasih ERT jeblok. Cuman memang mungkin apa ya karakter dari pebalap apa setiap pebalapnya mungkin apa emang udah kalau bahasa itunya udah PW sama tim itu. Nah begitu dia dipindahin ke itu jadi unlock mungkin apa dia perlu adaptasi lagi mungkin ya kalau menurut gua. Mungkin Kayak misalnya Backman contohnya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Karena ini filternya bagus dan kenapa gue
berani menaruh dia sebagai title contender karena em, di musim kedua dia di suatu ajang dia selalu tampil bagus loh. Contohnya Formula Renault pada saat dia berkompetisi di Formula Renault Eropa, di musim keduanya di Formula Renault Eropa dia juara. Itulah yang membuat dia jadi pembalap Renault Sport Academy. Tapi entah kenapa gue gak ngerti banget kenapa bisa sih si Futrell tuh asli. Buruk banget performanya asli. Hancur nih orang asli. Gue negatif thinking nih dia akan di drop dari Renault Sport Academy sih. Atau mungkin dia nggak akan ke dua. Atau ya paling bagus dia stay di F3. Tapi kayaknya gue pesimis sih dia akan stay di F3. Mungkin dia akan perintis karir di balapan Grand Touring atau di ajang lain. Ajang lain lah mungkin. Ya, gue gak yakin. Futrell aduh kasihan sih gue. Dan Futrell itu tahun berapa sih? 99 umurnya, usianya sama kayak kita Win. 9 berarti 21 ya sekarang ya berarti ya. Ya, sebenarnya bisa aja sih musim depan dia di F3 cuma ya kayaknya sih kalau dari usia udah cukup ya. Dari usia udah cukup sih ke mana F2. Dari usia loh. Aturan. Tapi kan ya lagi-lagi performa loh. Iya. Performa berkata lain gitu loh. Nah, iya itu dia. So-so. Meskipun di awal-awal musim dia sempat raih pole, tapi ya dia pembalap pas-pasan. Tapi Enzo Fittipaldi gue kasih kredit sih ke dia sih. Tadi balapan tadi di Mugello dia bagus. Dia mulai oke nih, mulai oke dengan mobil. Enzo Fittipaldi ya benar. Enzo Fittipaldi siapa Win? Cuman kalau balapan tadi gue yang gue perhatiin sih si Lawson itu. Si Lawson terus juga siapa? Piastri. Iya benar. Lawson Piastri tuh. Gila. Tadi balapan tadi luar biasa sih serunya. Terutama ya Matteo Nannini satu podium pembalap muda 17 tahun. Oke. Keponakannya dari Alessandro Nannini, mantan pembalap Formula 1 tahun 90-an. Tahun 80 90-an. Terus ada ya pokoknya sih kalau dari gue sih musim Formula 3 musim ini cukup seru, patut ditonton untuk pembalap muda ini dan ya kita sebagai fans balap gak hanya selalu soal F1 kan, lu bisa lihat F2, F3, lu lihat lu scouting pembalap mana yang sedang berkompetisi di kategori junior yang pantas nantinya bisa ke Formula 1. Itu kita harus pantau-pantau. Ya, gue udah mantau kayak F2, F3 ini udah cukup lama sih, dan kalau kayak pembalap kayak Leclerc, Gasly, terus sama siapa lagi tuh Alexander Albon, itu gue sebenarnya nggak kaget juga sih mereka di F1. Soalnya gue udah tahu nih pembalap udah dari lama gue tahu nih beberapa pembalap ini dan mereka bagus. Kalau kayak Deleda tahu-tahu dia ke F1 sih ya, gue akan sangat wow sekali ke F1. Apa Deleda ke F1? Iya. Aduh. Gue ngeliat aja Deleda. Ya udah mungkin itu aja kali ya Bim dari kita ngebahas Formula 3. Obrolan yang cukup berfaedah, memancing para pendengar kita untuk memantau Formula 3. Sorry batuk. Jadi ya
Mungkin itu aja dari gua kali ya. Itu mungkin dari gua sih. Mungkin lu ada Terus tambahan? sama mungkin tambahan dikit ya gue. Ya apa tuh? Kalau Formula 3 musim ini apa ya? Lebih overtake-nya lebih banyak daripada Formula 3 musim lalu. Iya benar. Kalau kalau ya apa yang gua nonton ya. Benar Ya kan lo juga ngasain kan overtake-nya benar. pasti di tiap balapan pasti ada berapa kali overtake gitu loh. Iya Kayak benar. ya contoh tadi itu. Tadi gue Iya lihat benar. misalnya siapa overtake siapa gitu. Iya benar. Lebih seru dan persaingannya juga cukup anget ya. Cukup cukup Banget banget ya. ketat lah gitu loh. Hmm. Ketebak gitu loh. Itu aja mungkin dari lu. Itu aja sih mungkin ya gue. Ya, ya. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Garis Balap. Ya kita hanya ngebahas seputar dunia motorsport tanpa batas atau tanpa pit stop. Ya ini cuma opini kami sih mengenai suatu ajang, suatu berita, suatu update yang terjadi di dunia balap ya. Dan itu tadi opini kami mengenai musim Formula 3 musim ini gitu. Iya, betul betul. Bahwa Formula 3 musim ini cukup seru, cukup banyak overtake, tidak terduga balapannya. Beberapa balapan sih. Jadi ya mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa ini video di-share lah ya. Kok video sih? Podcast ini di-share lah atau diapain gitu lah, di-share atau dikasih komen atau apalah biar kayak orang-orang gitu kan, banyak komennya rame gitu kan. Iya betul. Dan di-subs lah dan di-subs untuk yang YouTube-nya kalau kalian berminat. Oke Iya lah, sama dan kasih request like. juga jangan lupa. Nah, betul tuh. Kasih requestnya ini aja lah di Twitter Garis Balap atau di IG-nya Garis Balap ya. Iya. Iya, ntar mungkin kalian bisa nge-DM kita atau nge-DM akun apa Twitter Garis Balap, terus nge-DM IG-nya Garis Balap meskipun di IG cuma followernya 3 itu terus apa sih? Itu ya lu yang megang IG. Iya gue ya. Dan apa lagi tuh ya. Paling itu aja kalau misalnya mau request mah. Kalau untuk Twitter bisa mention kita, Min. Mau apa Min bahas yang ini dong Min. Mungkin boleh nih. Gua hanya saran gitu. Bla 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 bla. Oke, silakan gitu loh. Silakan aja deh. Kita bebas kok Iya untuk bebas. Cuman requestnya juga harus apa? Harus ke akun garis balapnya. Maksudnya harus ke akun garis balapnya ya. Jangan misalnya ke DM pribadi kita kayak ada waktu itu request ke lewat DM gua. Nah itu kan gua bingung. Nih apa ini gitu kan? ya. Oh ternyata request. Oh ya udah nanti gua sampaikan. Nah Oh, nanti pesennya itu maksud gua ya udah request ke DM itu aja ke DM Grace Balap atau Twitter gitu jangan ke akun pribadinya kita masing-masing. bener tuh, bener apa yang dikatakan Wim. Eh, ke akun Twitter Garis Balap di @balapgaris. Kalau untuk tweet Instagramnya di @garis_balap. Oke? Ya, request titik Jadi itu balap. aja dari episode pertama kita. Gue pribadi bagus. Dan gua Yogo. Sampai jumpa di Garis Balap episode berikutnya. Salam Motorsport Podcast. Salam Motorsport Indonesia. Dan